Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Mari kita mau memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdiam diri di hadapan Dia. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Kita katakan berdiamlah, berdiamlah. Yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita menyiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Turunlah atas kita anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, kiranya menyertai ibadah kita. Amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Apa kabarnya? Luar biasa. Amin. Saya percaya kita semuanya dalam kebaikan Tuhan. Ada amin Bapak Ibu? Amin. Kita ada sampai pada saat ini. Kita boleh melewati semuanya. Kurang lebih setengah tahun lebih. Kita boleh baik-baik semuanya karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan yang luar biasa. Mari kita pagi ini kita mau datang kepada Dia, kita mau sembah Dia, kita mau memuji Dia karena kebaikan dan kehebatan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, dengan pertolongan Tuhan. Biarlah kita di rumah kita masing-masing, kita mengatakan amin Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan.
sungguh-sungguh Bapak Ibu Saudara, walaupun kita di rumah kita masing-masing beribadah, biarlah tidak mengurangi satu sedikit pun kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita katakan sekali lagi, oleh karena kebaikan-Mu ya, kami mau sungguh menyembah Engkau, kami sungguh mau datang kepadamu dengan sungguh-sungguh. Oleh karena kebaikan. Mazmur 32 ayat 5 berkata, dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kau sembunyikan. Aku berkata, aku akan mengakui kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini kami datang kepada Tuhan. Kiranya Engkau berkenan menerima kami, ujian kami, dan juga pengakuan dosa kami pada pagi hari ini. Kami menyadari penuh bahwa kami hidup seringkali tidak seturut dengan jalan, kehendak, kemauan, kesukaan Tuhan dalam hidup kami. Pikiran kami, perasaan-perasaan, emosi kami, dan juga tingkah laku, perkataan kami, perbuatan kami. Tuhan, baik di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah gereja-Mu, di tengah-tengah di mana kami tinggal pada saat ini, baik di tengah-tengah pekerjaan kami. Tuhan, ampuni kami jikalau Engkau mendapati kami belum sampai kepada kesukaan Tuhan. Sebagai suami istri, sebagai anak-anak, sebagai orang tua, sebagai apapun status kami di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah gereja-Mu, Tuhan ampuni kami, tahirkan kami, supaya setiap dosa-dosa kami tidak menghambat kami untuk menjadi berkat, untuk menjadi surat Kristus di mana Tuhan menempatkan kami semua. Terima kasih untuk pengampunan-Mu ya Bapa. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Amin. Mari kita tetap bangkit berdiri, kita akan mengakui pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa syafaat kita. Bapa di surga, kami bersyukur pagi hari ini ada waktu bagi kami beribadah dan memuji nama Tuhan. Dan saat ini kami berdoa syafaat Tuhan untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia yang kami cintai. Dan berdoa untuk seluruh para pemimpin kami, baik dari pusat sampai ke daerah-daerah di mana kami berada. Kiranya Engkau Tuhan yang melindungi, Engkau Tuhan yang menyertai mereka untuk melakukan setiap tanggung jawab, untuk melakukan setiap fungsi mereka sebagai pemimpin kami. Kiranya mereka boleh menjadi teladan dalam kejujuran, dalam keadilan, dan kiranya mereka melakukan semua tugas mereka dengan penuh sukacita, dengan penuh kasih. Mereka boleh memimpin kami sebagai warga negara. Walaupun akhir-akhir ini di berbagai tempat ada demo, ada kerusuhan, kami berdoa ya Tuhan, kiranya kami seluruh anak bangsa, kiranya kami tidak terpengaruh dengan isu-isu yang tidak baik, isu-isu yang tidak membangun, dengan aturan-aturan yang sudah dibuat oleh pemerintahan kami. Ada solusi, ada jalan yang harus ditempuh, bukan dengan cara demo, kerusuhan di berbagai tempat, mengganggu seluruh aktivitas masyarakat, bahkan fasilitas-fasilitas umum begitu banyak yang sudah rusak. Kami berdoa Tuhan, kiranya kami sebagai anak bangsa, kiranya kami memiliki hati mencintai bangsa dan negara kami. Apapun masalah, apapun yang terjadi, kami boleh menjalani, menempuh dengan jalan-jalan hukum yang sudah ada di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Kami berdoa juga, di tengah-tengah kami menghadapi berbagai situasi seperti ini, virus corona juga menjadi pergumulan besar di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Kami berdoa Tuhan, kiranya kami seluruh anak bangsa boleh mengikuti setiap protokol-protokol kesehatan yang sudah dibuat oleh pemerintahan kami, agar kami terlewati dari virus-virus corona ini. Kami berdoa Tuhan, kiranya virus ini pun boleh berlalu di tengah-tengah kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk pelayanan kami di sinode kami, Gereja Anugerah Kristus yang ada di Palembang. Kami berdoa untuk pengurus sinode kami, orang-orang tua kami. Kiranya Engkau memberikan kekuatan kesehatan bagi mereka, dan kiranya kami yang masih muda boleh meneladani pelayanan-pelayanan mereka. Seluruh program sinode kami di tahun 2020 ini maupun di tahun 2021 nantinya, kiranya Engkau Tuhan boleh campur tangan. Dana-dana yang kami butuhkan, apapun yang harus kami cukupkan, yang harus kami sediakan di pelayanan kami, kiranya Tuhan Engkau boleh campur tangan. Berdoa untuk GAK Palembang, kerinduan seluruh jemaat untuk ibadah secara langsung di gereja. Kami berdoa Tuhan, kiranya kerinduan ini Tuhan yang mengabulkan. Seluruh majelis dan seluruh tim yang saat ini sedang berusaha untuk menyediakan alat-alat yang dibutuhkan ketika nanti ibadah secara offline maupun online, kiranya seluruh jemaat boleh mengikuti. Walaupun ketika offline harus ada kuota jumlah yang harus diikuti oleh jemaat, dan kiranya kami yang ada di rumah juga boleh mengikuti dengan penuh sukacita. Kami berdoa untuk pos yang ada di Lampung juga. Minggu ini kami akan memulai ibadah. Tuhan Engkau menyertai seluruh jemaat kami. Kiranya kami juga dengan kerinduan yang penuh dengan sukacita kami boleh datang beribadah di gereja-Mu. Kami boleh bersyukur kepada Tuhan di tengah-tengah situasi yang seperti ini. Tuhan masih izinkan kami untuk boleh beribadah. Kami berdoa buat seluruh jemaat kami yang sakit.
Kiranya Engkau Tuhan menyembuhkan mereka yang saat ini sedang mencari pekerjaan. Tuhan, Engkau boleh membuka jalan bagi mereka yang sudah memulai pekerjaan. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai pekerjaan yang sudah mereka memulai. Kami berdoa juga buat seluruh pengurus gerejamu, baik yang ada di GKK Palembang maupun yang ada di Pos Lampung ini. Kiranya kami boleh menjadi teladan, boleh penyemangat bagi seluruh jemaat yang kami layani, yang kami kasihi. Terima kasih kami sebagai hamba-hamba Tuhan. Kiranya kami juga boleh diberikan hikmat, diberikan semangat oleh Tuhan untuk melayani seluruh jemaat-Mu yang Engkau berikan bagi kami untuk kami layani. Terima kasih Tuhan, ini doa syafaat kami. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saya persilakan Bapak Ibu Saudara duduk kembali. Saatnya kita bersama-sama membaca firman Tuhan yang terdapat pada Mazmur 122 ayat 1 sampai 9. Kita akan membacanya saling silih berganti. Kita yang di rumah boleh membuka Alkitab kita masing-masing di Mazmur 122 ayat 1 sampai 9. Doa sejahtera untuk Yerusalem. Ayat 1 berbunyi, nyanyian ziarah Daud, aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Sekarang kami berdiri di pintu gerbang-Mu, hai Yerusalem. Hai Yerusalem, yang telah didirikan sebagai kota yang bersambung rapat. Kemana suku-suku berziarah, yakni suku-suku Tuhan, untuk bersyukur kepada nama Tuhan sesuai dengan peraturan bagi Israel. Sebab di sanalah ditaruh kursi-kursi pengadilan, kursi-kursi milik keluarga Raja Daud. Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem. Biarlah orang-orang yang mencintai-Mu mendapat sentosa. Biarlah kesejahteraan ada di lingkungan tembok dan sentosa di dalam urinmu. Oleh karena saudara-saudaraku dan teman-temanku, aku hendak mengucapkan, semoga kesejahteraan ada di dalammu. Oleh karena rumah Tuhan, Allah kita, aku hendak mencari kebaikan bagimu. Amin. Demikian jauh pembacaan Alkitab pada hari ini. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan hambanya pada pagi hari ini. Sebelumnya kita akan memuji Tuhan dari pujian bersama keluarga. Seperti tema pada pagi hari ini, keluarga yang melayani. Biarlah kita juga boleh menjadi keluarga-keluarga yang melayani Tuhan, dipakai oleh Tuhan bersama keluarga kita. Kita mau katakan, kami datang di hadirat Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan berserah diri, berjanji setia sampai akhir, mengasihi
akan mendengarkan firman Tuhan. Mari sebelumnya saya ajak sidang jemaat untuk menundukkan kepala, menundukkan hati kita di bawah kuasa otoritas Tuhan. Bapa di sorga, kami siap mendengarkan firman Tuhan yang hidup, firman Tuhan yang benar, dan firman Tuhan yang berkuasa, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Biarlah hati kami sujud dengan rendah hati, takluk kepada firman Tuhan, dan menerimanya sebagai kebenaran yang menghidupkan, yang mengubahkan setiap perilaku, pola hidup kami di hadapan Engkau ya Tuhan. Berkuasalah, bertindaklah, berotoritaslah kuasa Roh Kudus-Mu di hati kami semua. Bapak Ibu Saudara dimanapun kami berada pada saat ini. Sidang Jemaat Gereja Anugerah Kristus, Tuhan lawat kami semuanya. Demi Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita membuka firman Tuhan dari 1 Tesalonika ayat yang kedua sampai ayat yang ke-10. Ada teks tertulis di layar televisi kita, di layar HP kita. Mari kita membacakannya bersama-sama dari bagian firman Tuhan ini. Saya baca dari sini, tapi Bapak Ibu Saudara juga baca. Kita memperkatakan firman Tuhan ini sebagai perkataan iman kita bersama-sama. Saya baca perikopnya. Buah pemberitaan Paulus 2:3 ya. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu, sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema, bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah, untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga, yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sepanjang bulan Oktober ini kita menggagas satu tema tentang topik keluarga. Jadi sebagai bulan keluarga, maka di minggu pertama kita sudah membahas topik yang temanya keluarga yang takut Tuhan. Minggu yang kedua, minggu lalu kita membahas tentang keluarga yang mengasihi Tuhan. Dan hari ini kita akan membahas tentang keluarga yang melayani Tuhan. Kenapa kita fokusnya kepada keluarga? Karena keluarga, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, keluarga adalah lembaga pertama yang Allah bentuk di dunia ini. Sebagai lembaga pertama, juga keluarga merupakan unit terkecil ya dari semua lembaga-lembaga yang ada di dunia ini. Tetapi tidak bisa kita remehkan. Walaupun keluarga sebagai lembaga yang terkecil, tetapi lembaga keluarga juga punya pengaruh yang sangat besar bagi pertumbuhan gereja, bagi perkembangan atau kesejahteraan kemakmuran sebuah bangsa. Karena itu, keluarga punya kekuatan yang besar, tapi juga bisa menjadi kelemahan terbesar bagi sebuah gereja, bagi sebuah bangsa. Gereja bisa menjadi gereja yang kuat apabila keluarga-keluarganya bertumbuh melayani dengan kuat. Tetapi kenyataannya, fakta di lapangan, kita melihat bahwa kerapuhan keluarga itu meningkat tajam, ya, menukik dengan begitu tajam bagaimana perkembangan kedrastisan
keluarga, ya kerapuhannya itu meningkat drastis, itu begitu luar biasa. Ya. Maka kita bisa melihat kalau ada 100 pasangan yang menikah tahun 2020 ini, maka 50 cerai dari 100 pernikahan. Jadi 50% dari pernikahan rata-rata mengalami perceraian di tengah-tengah dunia ini. Anak yang tidak sah lahir meningkat dari orang tua dari pernikahan yang tidak sah itu 400% meningkat. Anak-anak SMP remaja 25% didapati sudah mengidap penyakit seksual. Dari tingkat SMA sampai ke perkuliahan sampai sebelum menikah, 80% sudah jatuh kepada dosa perzinahan. Hubungan seksual sebelum pernikahan yang sah. Orang tua tunggal bisa karena perceraian, bisa karena hamil di luar nikah. Itu meningkat 3 kali lipat. Saudara yang dikasihi Tuhan, 4 juta istri tiap tahun mengalami tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Nah, kalau ini situasi keluarga, bagaimana mungkin keluarga ini menjadi keluarga yang melayani? Bagaimana mungkin keluarga ini menjadi faktor penguat bagi sebuah kehadiran gereja di tengah-tengah dunia ini? Bagaimana mungkin keluarga yang demikian menjadi teladan bagi dunia, bagi bangsa, bagi tempat di mana dia berada? Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita belajar tentang keluarga yang melayani. Melayani Bapak Ibu, melayani itu adalah salah satu cara terbaik untuk mengucap syukur kepada karya Allah, kebaikan Allah, karya penyelamatan Allah dalam hidup saudara dan saya. Tidak ada cara terbaik mengucap syukur kepada Allah selain dengan kita melayani Tuhan. Kalau kita melihat berbagai fakta di dalam Alkitab, tidak pernah berhenti dipercaya saja tanpa melayani. Maka ketika Petrus bertemu Tuhan Yesus, merespon untuk percaya kepada Yesus, lalu Yesus kemudian memberikan satu tahap berikutnya, penugasan berikutnya. Sekarang engkau menjadi penjala manusia. 12 murid 3,5 tahun mengikuti Yesus. Tidak berhenti hanya di sekedar percaya, berhenti. Tidak Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tetapi kemudian penugasan itu diberikan, dikata, beritakanlah Injil sampai ke ujung-ujung bumi. Ada amanat agung yang ditaruh di pundak mereka. Demikian halnya ketika terjadi pertobatan besar-besaran di bawah khotbah KKR yang dibawa oleh Rasul Petrus, jemaat mula-mula tidak sekedar sudah percaya, mengangkat tangan, terjadi pertobatan yang besar. Nggak hanya di situ. Kemudian jemaat itu kalau kita baca kisah hidup mereka di Kisah Para Rasul, mereka jemaat yang terdiri atas keluarga-keluarga ini melayani tiap-tiap hari, menjadi teladan dimanapun mereka berada. Sehingga tiap-tiap hari pun Allah menambahkan jumlah orang percaya di jemaat mula-mula. Kenapa? Karena ada keluarga-keluarga yang tidak berhenti dipercaya, tetapi meneruskan kepercayaan itu, mengekspresikan percaya itu dengan syukurnya kepada Tuhan, melayani Tuhan. Karena itu mari belajar. Demikian juga halnya dengan jemaat Tesalonika. Ketika mereka percaya kepada pemberitaan Paulus untuk percaya kepada Yesus, tidak berhenti dipercaya. Kemudian jemaat ini menjadi teladan bagi jemaat di Makedonia, jemaat di Akhaya. Bahkan Paulus bersaksi bahwa teladan bagi berbagai tempat. Artinya, iman kepercayaan mereka tidak disimpan dalam kotak, tetapi mereka menularkannya, mengeluarkannya, mengekspresikannya dengan menjadi keluarga yang melayani. Dan Paulus menjadi saksi, bahkan berbagai orang menjadi saksi di berbagai tempat bahwa jemaat Tesalonika telah menjadi teladan. Teladannya bergema bukan di Akhaya saja, tapi juga di Makedonia, tapi juga di berbagai tempat. Karena itu kita akan belajar 3 teladan yang akan kita pelajari dari sikap hidup jemaat Tesalonika, sehingga mereka bisa menjadi keluarga yang melayani, keluarga yang menjadi teladan. Yang pertama dalam ayat yang ke-6 dikatakan,
bahwa dalam penindasan yang berat, Paulus berkata, engkau telah menerima firman. Ternyata Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada satu korelasi yang kuat, hubungan yang kuat, ikatan yang kuat antara telah menerima firman dengan melayani Allah. Jemaat Tesalonika telah menerima firman saat mereka dalam penindasan. Pertanyaannya, mengapa mereka mengalami penindasan? Latar belakangnya jemaat ini mereka semua adalah notabene-nya mereka non-Yahudi, mereka orang-orang Yunani. Bahasa sekarang mereka itu non-Kristen. Nenek moyang mereka itu beragama berbeda, tidak percaya Allah dalam Yesus Kristus. Tetapi pertemuan mereka dengan Paulus dan pertemuan mereka dengan firman yang diberitakan oleh Paulus, mereka terima di dalam penindasan. Kenapa dalam penindasan? Karena begini, Paulus seorang hamba Tuhan merintis jemaat di Tesalonika. Dan dengan cepat jemaat ini bisa berkembang. Dan ada sekelompok orang Yahudi sendiri yang tidak senang dengan pelayanan Paulus. Kemudian memprovokasi, mengerahkan preman-preman pasar untuk menindas siapa saja yang percaya kepada Injil yang diberitakan Paulus. Itu dianiaya, ditindas. Nah, ketika jemaat Tesalonika tahu situasi itu, mereka tidak mundur. Walau mereka tahu kalau mereka menerima firman, mereka akan ditindas, mereka akan dikejar-kejar preman pasar. Mereka tahu resiko itu, tetapi mereka telah menerima firman. Saudara, mungkin kita ketika menerima firman tidak akan ditindas oleh preman pasar, tidak ditindas oleh sekelompok tertentu. Tetapi siapapun yang menerima firman akan mengalami penindasan di dalam dirinya, penekanan dalam dirinya. Karena firman itu akan menindas, menekan dosa-dosa kita, karakter lama kita. Sama seperti anggur. Anggur harus ditindas, ditekan ya di dalam penggilingannya. Diinjak-injak sampai akhirnya kemudianlah air anggur yang berguna. Sama, firman itu harus diterima untuk menekan keberdosaan kita. Untuk menindas segala keinginan daging kita supaya muncul hidup yang baru. Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat Tesalonika telah menerima firman sekalipun mereka dalam penindasan. Orang yang menerima firman tidak mungkin akan berhenti untuk tidak melayani. Mari bedakan menerima dan mendengar. Tentu saja tidak mungkin seseorang menerima tanpa ada proses mendengar, membaca. Karena firman Tuhan bilang dari mana muncul iman? Iman itu muncul dari pendengaran. Maka membaca, mendengar, tahu dan menerima. Seharusnya ini menjadi satu tahapan yang harus kita lakukan. Tapi fakta di lapangan ada banyak orang yang sudah mendengar firman, membaca firman dan tahu firman. Tapi tidak sampai kepada tahap menerima. Maka ini akan memunculkan orang-orang Kristen tanpa pertobatan, memunculkan orang-orang Kristen yang tidak mau melayani. Kalau begitu, kalau kita tidak melayani, maka itu menjadi salah satu indikasi bahwa kita sedang menolak firman dalam hidup kita. Karena kalau kita menerima firman, firman yang mengajar kita untuk melayani menjadi saksi, maka firman itu menjadi daya dorong yang kuat yang akan menekan hati kita keluar untuk mau tidak mau akhirnya harus melayani. Menerima firman. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana caranya supaya keluarga kita melayani? Supaya anak-anak kita terlibat melayani, maka tidak ada cara lain. Mari mengkondisikan keluarga kita menjadi keluarga yang beribadah, keluarga yang mendengarkan firman, dan keluarga yang melakukan firman. Seringkali orang tua mengharapkan anak-anak menjadi anak yang melayani, tapi anak-anak tidak melihat orang tua membaca firman. Seringkali orang tua pengen anak-anaknya menjadi orang yang beribadah, tapi anak-anak tidak pernah melihat orang tua beribadah. Seringkali orang tua pengen anak-anaknya menjadi anak yang saleh di hadapan Tuhan, tapi anak-anak tidak pernah melihat orang tuanya berdoa, saat beribadah ke sana ke sini, apalagi dengan situasi ibadah online, tidak duduk tenang, begitu ya. Kemudian sambil pegang HP membaca yang lainnya,
Bagaimana anak dilatih untuk melayani yang begitu tinggi tanpa anak dikondisikan untuk mendengar firman. Itu yang pertama. Mari kondisikan keluarga kita, kondisikan diri kita untuk menjadi pendengar. Tetapi jangan hanya pendengar, harus sampai kepada penerima firman. Teladan yang kedua dari jemaat Tesalonika dalam ayat yang ke-9. Bahwa jemaat itu, Paulus mendengarkan kesaksian dari berbagai kalangan bahwa jemaat Tesalonika telah berbalik dari berhala-berhala mereka, kemudian meninggalkannya, membelakanginya dan datang kepada Allah. Jadi kata berbalik itu artinya mengubah haluan. Tadinya saya menyembah berhala, sekarang saya berbalik menyembah Allah. Berputar 180 derajat. Artinya, jemaat Tesalonika tadinya mereka hidup dalam rupa-rupa dosa, hidup dalam berbagai macam penyembahan berhala. Sekarang mereka tinggalkan itu dan hidup menyembah Allah. Kemudian mereka hidup dalam berbagai-bagai buah roh dalam hidup mereka. Berbagai-bagai rasa dari buah roh dalam hidup mereka. Tadinya mereka gencar mencari kerajaan duniawi ini. Sekarang mereka tinggalkan, mereka mencari kerajaan Allah. Tadinya mereka gencar mengandalkan kekuatan pikiran intelektual mereka. Sekarang mereka belajar untuk mengandalkan hikmat, kebijaksanaan daripada Tuhan. Tadinya mereka hanya memikirkan perkara-perkara duniawi. Sekarang mereka mulai belajar memikirkan perkara-perkara surgawi. Tadinya mereka mencondongkan hidupnya kepada kekayaan dunia ini, harta dunia ini. Sekarang mereka belajar mencari kekayaan Allah, mencari harta dalam kerajaan Allah. Tadinya mereka hidup dalam keinginan daging mereka. Ada namanya dendam, ada namanya kesombongan, iri hati, amarah. Ada yang namanya perselisihan, permusuhan, dengki, perseteruan, perzinahan. Sekarang mereka tinggalkan itu semuanya. Mereka belajar untuk dipimpin oleh roh. Hidup dalam kasih, dalam pengampunan, dalam kelemah lembutan, dalam melayani Tuhan, dalam kemurahan hati dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dari bagian ini kita mau belajar. Kita mau belajar hal yang penting. Bahwa kalau Allah datang bertanya kepada kita. Dan Tuhan katakan, kalau kau jujur aku akan menolong engkau. Kira-kira dalam rupa dosa apa yang masih kita gak mau berbalik? Masih kita mempertahankan itu. Masih kita terus condong ke sana dan gak mau berbalik kepada Allah. Hari ini Tuhan meminta kejujuran kita. Dan kalau kita jujur, Tuhan mau tolong kita lepas dari semuanya itu. Supaya dosa-dosa itu tidak menjadi belenggu yang mengikat kita untuk tidak bisa berputar berbalik kepada Allah. Maka harus ada penyelesaian dosa. Penyelesaian semuanya itu di hadapan Tuhan, di kaki Tuhan. Meminta ampun dengan rendah hati. Sehingga dosa-dosa itu tidak menjadi penghalang, tidak menjadi tembok, tidak menjadi belenggu yang menghalangi kita untuk melayani Tuhan, untuk melayani Tuhan. Yang ketiga, teladan yang ketiga yang kita mau belajar dari jemaat Tesalonika adalah ayat 9b dikatakan. Mereka berbalik dari berhala mereka kepada Allah, ada kata untuk melayani Allah. Mari garis bawahi kata untuk. Kenapa kata untuk bagi saya menjadi hal yang penting? Karena ada banyak orang yang berbalik dari agama yang lama, dari kepercayaan keyakinan yang lama kepada Tuhan, bukan dengan goal yang benar. Ayat yang ke-9b yang kita lain dari jemaat Tesalonika adalah goal hidupnya itu untuk melayani. Kalau yang pertama tadi mereka jemaat yang telah menerima firman, yang kedua mereka telah berbalik dari cara hidup lama kepada cara hidup baru yang dipimpin oleh Tuhan. Yang ketiga, mereka adalah jemaat yang goal hidupnya itu, tujuan hidup itu jelas untuk melayani Tuhan dalam ayat 9b.
Ada banyak orang telah berbalik dari keyakinan yang lama dan datang kepada Tuhan bukan untuk gol yang jelas. Di dalamnya ada keinginan duniawi yang terselubung, kepentingan duniawi yang terselubung. Saya meninggalkan keyakinan saya yang lama, datang kepada Tuhan supaya yang sakit sembuh, yang pincang berjalan, yang lumpuh berlari, yang miskin menjadi kaya. Berarti orientasinya masih kepada diri saya, bukan untuk melayani Allah. Tentu saja tidak bisa dipungkiri, ada banyak pengalaman-pengalaman iman bersama Tuhan. Setelah berbalik dari keyakinan yang lama, dari hidup yang lama dan datang kepada Tuhan. Ada banyak pengalaman iman. Benar yang sakit disembuhkan. Benar yang miskin menjadi kaya. Yang lumpuh bisa berjalan. Tetapi itu bukan gol utama, itu hanyalah bonus. Kalau kita menjadikan itu sebagai gol kita, maka sebentar kita akan kecewa. Maka sebentar kita akan mundur dari mengikut Tuhan, dari melayani Tuhan. Tapi kalau kita menjadikan Allah sebagai gol untuk kita melayaninya, maka apapun situasi kita, hati yang melayani itu akan bertahan lama dalam hati kita. Apapun situasinya. Mungkin kita akan mengalami yang namanya perasaan sakit. Berjuang melayani. Saudara, perjuangan itu tidak disertai rasa sakit. Tapi ingat, rasa sakit itu tidak pernah menjadi rasa sakit yang abadi. Jikalau rasa sakit itu kita bawa dengan satu pemahaman bahwa saya ingin melayani Allah, maka rasa sakit itu akan diubahkan menjadi sukacita di dalam tangan Allah. Tidak pernah ada perjuangan melayani. Perjuangan mengikut Tuhan, pikul salib, sangkal diri itu enak. Tidak. Namanya ditindas, ditekan itu akan sakit. Tapi ingat, dari sakit itu, dari anggur yang diperas itu, yang diinjak-injak itu akan keluar hal yang manis. Demikian juga dengan hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Di tengah-tengah krisis, di tengah-tengah pandemi pada saat ini. Berbagai krisis sedang menghimpit hidup kita. Menekan hidup kita. Menindas hidup kita. Apakah hal ini membuat kita berhenti melayani Tuhan? Kalau goal kita percaya kepada Tuhan, jelas untuk melayani Tuhan, maka Tuhan sedang menegur kita, menasehati kita. Supaya goal kita ubah mindset kita bawa kepada Tuhan. Supaya kita tidak mundur, supaya kita tidak menjadi pasif, tidak kecewa, dan berhenti melayani Tuhan. Bahkan saat krisis banyak menekan hidup kita. Tetaplah melayani Tuhan. Biarkan tekanan itu, krisis itu memproses hidup kita. Setia melayani Tuhan, maka akan pasti keluar yang manis dalam hidup kita. Sehingga menjadi teladan seperti jemaat Tesalonika. Maka orang tua layanilah anak-anak di dalam keluarga. Anak-anak layanilah orang tua. Sebagai pasangan suami istri melayanilah. Apapun jabatan kita, satu kita di gereja anugerah Kristus, layanilah Tuhan dalam bentuk apapun. Itu yang Tuhan mau bagi kita, bagi saudara dan saya. Layanilah Tuhan sambil menanti kedatangannya. Seperti jemaat Tesalonika. Mereka sambil menanti kedatangan dalam ayat yang terakhir. Mari kita baca bersama-sama, dikatakan di situ. Dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga, yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Nantikanlah kedatangan Yesus dari sorga. Sambil menerima firman, sambil terus mengevaluasi diri, berbalik kepada Tuhan, sambil melayani Tuhan. Karena jemaat Tesalonika melakukan 3 hal ini, maka Paulus memuji pekerjaan iman mereka. Paulus memuji usaha kasih mereka. Paulus memuji pekerjaan iman mereka dalam ayat yang ketiga. Kiranya Tuhan juga senang dengan pekerjaan iman kita, dengan usaha kasih kita, dan juga dengan ketekunan pengharapan kita di dalam Kristus. Mari lakukan 3 hal itu sambil menunggu kedatangan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Sempurnakan firman-Mu bagi kami semua ya Tuhan, supaya kami menjadi keluarga yang melayani. Ampuni kami jikalau kami pasif. Ampuni kami jikalau goal kami tidak tepat. Ampuni kami
jikalau kami kecewa tawar hati dan akhirnya berhenti melayani Engkau. Tolong kobarkan hati kami semuanya ya Tuhan. Di dalam keluarga apapun status kami adalah bagian dari keluarga. Dan kami juga adalah bagian keluarga yang Tuhan ciptakan, yang Tuhan tentukan hadir di Gereja Anugerah Kristus. Kami keluarga yang Tuhan utus di tengah-tengah dunia ini. Karena itu dimanapun kami berada, kami ingin menjadi keluarga Allah yang melayani, yang menjadi teladan, dan yang bergema kesaksian hidupnya bagi banyak orang. Kuatkan dan teguhkan kami, yang lemah Tuhan bangkitkan kami, yang rapuh Tuhan kokohkan kami sekalian, yang sedang tawar hati Tuhan Engkau sungguh menjamah membalut setiap hati kami. Sehingga kami kembali kepada panggilan Tuhan, melayani Tuhan lewat apapun itu, tenaga kami, waktu kami, kemurahan hati kami, uang kami, dan semua yang ada pada kami. Karena goal kami jelas seperti jemaat Tesalonika untuk melayani Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk semua yang sudah membawakan firman Tuhan. Biarlah firman ini boleh menjadi kekuatan bagi kita. Walaupun saat ini kita dilema untuk melayani Tuhan sudah tidak mudah lagi. Tidak seperti dulu lagi. Keluar rumah itu pun hati-hati. Untuk bertemu dengan orang pun juga berhati-hati. Tapi biarlah kita terus bergumul di hadapan Tuhan. Tuhan, aku mau tetap melayani Tuhan. Dengan apa kami boleh melayani Tuhan? Karena kami sungguh berharga di mata Tuhan. Terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan. Biarlah kita boleh terus dikuatkan, terus setia di dalam doa, terus setia di dalam semua pelayanan yang Tuhan beri bagi kita. Amin. Amin. Mari kita lanjutkan ibadah kita. Kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Sambil memberikan yang terbaik bagi Tuhan, kita akan memuji Tuhan dari buku, dari pujian Siapakah Aku Ini Tuhan. Kasih setiamu yang ku rasakan. Kau memelihara kami seperti biji matamu ya Tuhan. Terima kasih. Kebaikanmu yang bakal
berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih ya Tuhan, pada saat ini kami sungguh bersyukur untuk kasih Tuhan, untuk kebaikan Tuhan yang masih terus kami alami sampai pada detik ini ya Tuhan. Kami sungguh bangga dan kami sungguh bersyukur punya Tuhan yang begitu setia, peduli dalam setiap kami. Saat ini Tuhan, kami juga bersyukur untuk pelayanan yang boleh Tuhan percayakan, untuk ibadah yang boleh selesai, untuk setiap anak-anak-Mu yang boleh Tuhan pakai lagi melayani-Mu hari ini. Kami sungguh rindu biarlah kiranya Tuhan terus memperlengkapi dan Tuhan terus memakai secara luar biasa lagi untuk pekerjaan Tuhan di tengah-tengah gereja Anugerah Kristus. Terima kasih Bapak yang baik, kami juga bersyukur karena kami telah memberikan, telah mengumpulkan persembahan kepada Tuhan, dan kami sungguh rindu biarlah persembahan ini bisa dimanfaatkan, bisa digunakan untuk memperluas pelayanan Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini dan secara khusus di tengah-tengah gereja Anugerah Kristus. Terima kasih, dan sebentar kami akan selesai ibadah dan juga kami sungguh rindu biarlah sepanjang hari ini Tuhan terus menolong kami, Tuhan terus memelihara kami, dan Tuhan terus beserta dengan kami. Inilah doa ucapan syukur kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Saya persilakan Bapak Ibu Saudara untuk duduk kembali. Kita akan mendengarkan warta gereja. Saya persilakan. Warta Gereja nomor 146 Minggu 18 Oktober 2020. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang membutuhkan pelayanan atau konseling dapat menghubungi hamba Tuhan melalui handphone yang ada. Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan ataupun ucapan syukur dapat ditransfer ke rekening gereja yang ada. Selamat ulang tahun untuk Bapak Sofianto Yakobus Chandra tanggal 20 Oktober, Bapak Wilianto tanggal 21 Oktober, dan Diaken Herlina tanggal 22 Oktober. Dengan kado kekal Mazmur 91 ayat 16, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Berita duka cita, hamba Tuhan Majelis dan Jemaat Gereja Anugerah Kristus mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya mama dari Ibu Marni pada hari Senin tanggal 12 Oktober dan mama dari Ibu Yeniwati pada hari Rabu tanggal 14 Oktober. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Kemudian info perjamuan kudus, gereja akan menyelenggarakan ibadah perjamuan kudus secara online pada hari Minggu 25 Oktober 2020. Harap semua jemaat untuk mempersiapkan diri. Dan info yang terakhir untuk pokok doa kita selama 1 minggu ini, berdoa supaya gereja Anugerah Kristus terus menjadi sarana Tuhan untuk menjangkau jiwa. Kemudian berdoa untuk pos Lampung, pos Kenten, dan pos Talang Betutu. Berdoa juga supaya ada anak Tuhan yang mau dipakai, mempersembahkan diri menjadi hamba Tuhan. Berdoa untuk jemaat dan keluarga jemaat yang sakit. Untuk Ibu Yekmi, Ibu Amei, Bapak Wirawan, Bapak Hendra Wijaya, Ibu Siti, Mama dari Ibu Leslie, Papa dari Ibu Sunli, Ibu Marlina, Saudari Amoy, Bapak Afu. Kemudian berdoa untuk panitia Natal yang telah terbentuk dan persiapan Natal. Berdoa untuk wabah virus corona yang melanda supaya dapat segera diatasi. Berdoa untuk bangsa Indonesia supaya tetap dalam perlindungan Tuhan. Kemudian berdoa untuk jemaat, majelis, dan hamba Tuhan. Dan yang terakhir kita berdoa untuk pribadi dan keluarga kita masing-masing. Demikianlah warta gereja. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan pujian doksologi. Yeah.
surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan menerima doa berkat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, biarlah setiap kita, keluarga lepas keluarga, menjadi keluarga yang melayani Tuhan, hidup di dalam pelayanan, dan mengerjakan apa yang dipercayakan oleh Tuhan kepada setiap kita, dengan setia, dengan taat kepada panggilannya. Marilah kita mengarahkan hati, kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Saat teduh di tempat.